23 Agustus 2020. Kakak tidak sendiri, kakak ditemani oleh kakak lain. Yang pertama Kak Virgi, Kak Francia, Kak Ida, Kak Feby, dan Kak Yesriel. Yang pertama-tama adik-adik kita berdiri, kita nyanyi lagu Apabila Kita Sukacita. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terdapat di pasal 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Kakak akan baca tulisan tercetak keluar dan adik-adik dan kakak lain akan baca tulisan tercetak ke dalam. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang jujur padanya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya
Apabila aku belajar buku yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur, kita nyanyi lagu Anak-anak Pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Shalom adik-adik. Apakah adik-adik masih semangat? Wah, puji Tuhan, adik-adik masih semangat ya. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita minta doa bimbingan Roh Kudus. Sikap doanya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami puji di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah hamba selaku PF yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya hamba dapat berkata-kata dengan seturut kehendak Tuhan, dan kiranya apa yang hamba sampaikan kepada adik-adik layan itu bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan Tuhan, berkatilah juga adik-adik layan yang akan mendengarkan renungan ini. Kiranya mereka tidak hanya mendengarkan, kiranya mereka bisa menangkap dan bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Pujilah Engkau. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita terambil dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, mari kita membacanya. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, bacaan Alkitab kita tadi menceritakan tentang budak di Ibrani. Nah adik-adik, budak itu sendiri artinya adalah orang yang dipekerjakan. Nah pada saat itu bangsa Ibrani menjual diri sebagai budak di negerinya sendiri, guna untuk mempertahankan hidup agar bisa mendapatkan makanan dan perlindungan. Dan Tuhan Allah pada saat itu mengetahui bahwa bangsa Ibrani ini menjual dirinya untuk dipekerjakan oleh para tuan-tuan. Oleh sebab itu adik-adik,
Tuhan Allah membuat aturan kepada mereka bahwa para budak ini mempunyai kewajiban untuk bekerja selama 6 tahun lamanya. Sedangkan para tuan mempunyai kewajiban untuk membebaskan para budak Ibrani ini pada tahun yang ke-7 dengan tidak membayar tebusan apapun. Adik-adik, dalam kisah Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 6 ini mengingatkan kembali dengan bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel ini dulu juga pernah menjadi seorang budak di tanah Mesir. Sebelum mereka menjadi orang yang merdeka, mereka diperbudak di Mesir. Dan pada saat itu juga Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dan melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Setibanya bangsa Israel di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, bangsa Israel menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas dari perbudakan. Oleh sebab itu, Tuhan pada saat itu memberi pesan kepada mereka bahwa mereka sebagai orang merdeka tidak boleh sombong. Mereka juga harus mau mengasihi sesama mereka dan mau membangun hubungan baik dengan sesama mereka. Adik-adik, kita ini adalah juga orang-orang merdeka di dalam Kristus Yesus, di mana kita sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui karya keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menyelamatkan atau membebaskan manusia dari dosa oleh darahnya yang kudus. Dan kita sebagai anak-anak yang merdeka di dalam Kristus Yesus, kita harus mau menunjukkan karya kebaikan Tuhan. Kita harus mau mencerminkan Tuhan Allah ada di dalam diri kita, yaitu kita harus mau saling mengasihi kepada sesama tanpa membeda-bedakan agama maupun ras. Dan juga kita harus mau selalu membangun hubungan baik kepada sesama, terhadap teman, hubungan baik kepada orang tua, saudara, dan kakak-kakak lain. Dan untuk kepada orang tua, adik-adik juga harus selalu mau dengar-dengaran kepada orang tua, taat dan patuh kepada orang tua. Karena itu adalah bukti karya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah kemerdekaan membawaku berani berkarya. Bukan hanya menunjukkan karya kebaikan Tuhan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk mau berkarya di dalam Kristus. Dengan cara kita mau melayani Tuhan, adik-adik mau melayani Tuhan. Misalnya nih, adik-adik yang ada di rumah mempunyai bakat menyanyi. Adik-adik bisa melakukan pujian di setiap ibadah hari Minggu. Karena itu adalah bukti karya untuk Tuhan yang adik-adik lakukan. Dan kakak berharap juga sedari dini adik-adik ada keinginan untuk mau melayani Tuhan seperti apa yang kakak-kakak lakukan pada saat ini, yaitu menjadi pelayan anak sekolah minggu. Kiranya adik-adik sedari dini ada keinginan, ada kerinduan untuk mau melakukan pelayanan. Karena itu semua adalah karya kita untuk Tuhan, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga adik-adik, kita diminta untuk selalu melakukan karya kebaikan Allah sepanjang kehidupan kita. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada minggu pagi ini. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas
karya keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan, kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang selalu membawa karya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kami mau selalu mengasihi, mau membangun hubungan baik terhadap sesama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat adik-adik lain yang selalu mengikuti ibadah IMPA setiap hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan juga selalu menjaga mereka. Dan kiranya Engkau juga memberkati adik-adik lain yang mungkin tidak sempat mengikuti ibadah IMPA pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mengetuk pintu hati mereka. Kiranya pada minggu-minggu yang akan datang mereka mau bersama-sama mengikuti ibadah online ini. Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa buat adik-adik lain yang sedang berulang tahun. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka di usia yang bertambah 1 tahun ini. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang selalu taat kepada orang tua dan taat kepadamu. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat orang-orang yang sakit, yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya itu menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Dan Tuhan, berkatilah juga para tenaga medis yang sedang berjuang melawan COVID-19 hingga pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menguatkan hati mereka, selalu melindungi mereka, dan kiranya apa yang mereka lakukan dapat membuahkan hasil yang manis. Tuhan Yesus, berkatilah juga kami selaku kakak layan yang ada di Pos Pelkes Eklesia. Kiranya pelayanan yang kami lakukan setiap minggunya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan, dan perbaharuilah hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Kami alaskan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan renungan pada hari ini. Kiranya apa yang kakak sampaikan kepada adik-adik di rumah, adik-adik bisa lakukan itu dalam kehidupan adik-adik sekalian. Kiranya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang mau berkarya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa berkat. Arahkanlah hati dan pikiranmu, serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.